Halo, saya Marissa Anita dan sekarang kita ada di Fame Facts. Aku merasa paling keren saat aku tenang sih. Itu kayaknya aku ngerasa paling keren. I feel so good, so powerful gitu. Kalau aku lagi ngerasa tenang gitu ya, I feel pretty cool. I know memang aneh gitu ya, maksudnya kayak kok tenang kok cool gitu gimana ya. Tapi ya itu. Aku merasa insecure saat lagi tidak ada ketidakpastian dalam hidupku. Tapi itu kayaknya banyak orang yang ngalamin itu ya. Jadi emang kuncinya adalah ketika ada ketidakpastian, ya udah dihadapin aja gitu. Ntar juga lama-lama pasti. Banyak ya, banyak misalnya dalam kehidupan orang, misalnya dalam dunia pekerjaan gitu ya. Ini meeting jadi atau nggak jadi gitu. Simple aja gitu. Terus kemudian ketemuan sama teman atau ketemuan sama potensi pacar gitu ya. Ini kencannya jadi apa enggak ya? Ketar-ketir gitu kan. Model-model kayak gitu dalam keseharian misalnya. Terus ini gue jadi promosi atau enggak ya? Jadi promosi kerjaan atau enggak ya? Itu kan juga kecemasan ya. So any kind of ketidakpastian itu pasti bikin ngerasa agak-agak insecure. Perempuan adalah manusia gitu, manusia yang punya perasaan-perasaan gitu. Sebetulnya sama sih kayak laki-laki juga, manusia gitu yang punya perasaan-perasaan. Perempuan ya perempuan dengan segala macam cuteness and quirks, kindness and anxieties, everything. Definisi cantik adalah nyaman dengan diri sendiri. Ini aja tadi pagi aku ngerasa kayak ini cocok ya, nggak ya gitu. Tapi aku pikir ya udahlah ya, kan warna biru dongker sama abu-abu, you never go wrong. Salah dress code mungkin enggak, tapi mungkin underdress iya. Underdress tuh kayak misalnya mestinya looknya harus agak-agak gimana gitu ya, glamor. Saya biasanya underdress dalam arti ya paling saya cuma pakai blazer, celana panjang, sepatu loafers atau apa gitu, udah gitu aja. Tapi ya saya nyamannya begitu ya kan, selama berpakaian rapi dan sopan, I guess it's okay. Inspirasi fashion ya, mungkin kalau dari tokoh zaman dulu saya suka Audrey Hepburn. Simple ya, simple dan timeless gitu. Warna-warna yang dipakai juga dia selalu warna-warna monokrom gitu yang memang bisa di mix and match gampang. Potongannya juga simple gitu karena tubuh saya kan lurus dan kurus gitu. Jadi ya mau diapa-apain yang paling kelihatan lumayan itu adalah blazer celana panjang. Aksesoris saya suka cincin sama anting kadang-kadang gitu. Cincin kayak gini nih saya beli di Bali. Saya juga beli di Bali. Biasanya memang lebih banyak cincin atau anting. Kalung tuh sebenarnya saya suka, cuma nggak tahu ya. Kalau mandi kan kena sabun segala macam gitu. Jadi kayak harus buka lepas pasang kayak agak-agak effort ya. Aku diem, bisa nggak melakukan apa-apa ya, bisa ngelamun tidur gitu, atau main sama anjing kesayanganku, atau ngurusin tanaman, pokoknya tapi diem ya. Semuanya dilakukan dengan diam. Atau nonton film, nonton film tuh kan aku harus diem, ya pasti diem lah, mana mungkin ngoceh gitu kan, hey guys, gila bisa dipukulin satu orang bioskop itu berisik banget sih. Tapi biasanya diam, that's my me time. Ibu itu mengajarkan saya values yang sampai sekarang saya pegang. Dia itu bilang gini,
kita itu jangan pernah jahatin orang lain, jangan pernah iri atau dengki sama orang lain. It's okay gitu. Terus dia bilang hidup itu yang bahagia adalah hidup cukup. Ya kamu mau makan, alhamdulillah ya masih bisa gitu. Kalau bisa 3 kali sehari ya syukur alhamdulillah. 2 kali juga tetap alhamdulillah, sekali pun juga alhamdulillah. Kita punya atap di atas kepala, itu punya rumah, itu sudah cukup 1. Kalau kamu mau jalan-jalan kadang-kadang misalnya mau cari suasana baru dan kamu bisa jalan-jalan dengan uangmu sendiri, sudah cukup bahagia. So that's it. Enggak sih, aku nggak percaya zodiak. Nggak tahu ya, mungkin ada orang yang bilang, ya kalau dalam pikiran saya sih nggak ada basis keilmuannya gitu. Tapi ada juga loh orang yang bilang, itu kan astrologi gitu. Kurang keilmuan apa? Ya nggak apa-apa, saya sih mau aja berdiskusi dengan orang yang bisa menjelaskan saya keilmuan dari astrologi, itu akan sangat menarik sih menurut saya. Aku tuh gara-gara nggak ada IG itu, jadi nggak pernah selfie. Foto aja kalau aku pergi ke suatu tempat gitu ya, itu jarang banget. Jadi emang ya orang akan semakin terdorong untuk foto-foto itu ketika memang ada sosial media yang berbasis visual itu. Gara-gara saya nggak punya tuh jadi nggak pernah foto gitu. Sampai saya kadang-kadang saya nyesel gitu. Gila kemarin gue ketemu sama teman-teman gue saking asik ngobrolnya sampai nggak foto.